Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya mendengarkan ngaji Kusba sambil bekerja, sambil edit video, dan sambil ngetik subtitle bahasa Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan selamat mendengarkan, semoga berkah dan bermanfaat ilmunya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini war ridwan. Wa mala'ulan padha ngebaki sapa para malaikat ing nabi bil hilmi lan sifat aris. Aris iku ndak gampang emosi. Wong Arab ndarani halim, khilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab ndarani apa halim, khilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok gak alim guyu-guyu. Kaya resepsionis sing tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan, wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak muda sekarang mbek bojone, mergo guyune pintakno ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat ya kanca kula cah Jogja ta, bocah suwi. Kamu gari kan ramah-ramah. Mbak sama nanti bojone ya ramahnya. Akhirnya langsung mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas, apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini, apa? Senyum itu. Nggak saya pernah deh, para satpam UI. Tanyaannya lucu, satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak. Kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Dadi sepeda jejer-jejer dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali, sepeda disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Itu kali keamanan pondok, merengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini. Mengane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa suudzon. Ribet zaman akhir itu ono ya. Dari pada menang mulang itu tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Karena mau wis ra dadi guru. Harusnya guru itu mental ya, ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, yang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya nak ide tujuannya mbak anak. Harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah, karena guru sebagai mentalnya. Tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Barang mulai rambutnya menengok. Terus kan tak kok. Gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas. Apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopoy senyum. Warwan nong melawete itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dunia lagi seruput. Bisa bantu. Suaya ini apa? Banyak kiamat. Wa mala'uhu lan padha ngebeki sapa malaikat ing kanjeng Nabi bil khilmi lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yaqini lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekasane Allah Subhanahu wa taala. Sawise dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makan maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadus syaitan. Kalau itu dibuang ya baru dibuang ini hadus syaitan. Faqama mongko jumeneng ngadeg sapa al habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho sawiyan mana apa utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulillah ngeten, ya Habibur Rahman. Law alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa mak jika lan sira mlal khairi saking kaapian. La arab ta kene ngerti sira kodroman hilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu, ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah, bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wasat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron sami bahjah bahid manane sinar wa nuron nur. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nur. Kalau berapa materi boy ciri tamang soleh itu gampang senang. Mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok koda. Ini semua ciri tamang soleh wasdat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Fakon musirat mongko teman-teman den gelar silka inati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan tosak manggil. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada Nur Muhammad ya, semuanya ada Nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah, zaman risi ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia yang jarang Islam cara-cara di Korea Utara. Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan Islam. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta. Itu ikut TK Muslim. Mung ditulis Barok. Paham itu. Terus itu pengiran. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam, termasuk di Inggris biasa misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem syariah, syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya berarti tapi bisa berhenti. Ya berarti tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah. Jadi misalnya gini ya. Saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah, bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, Bank ingin laba 10 juta. Ini saya pernah ketemu direktur Bank Muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah, itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang. Jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem nyisil ya Rasul. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap jadi karena dari awal dia ngambil jadi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya sudah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap jadi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u
Misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Ya nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual, ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai, ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang memprovokasi rono bedanya. Bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Oke, wak ngamati loh, jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir. Ada orang utang kamu 1 juta. Tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000. Bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati. Gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya. Belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam. Akad Islam sudah, ya tadi, akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan, terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudha'afa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil, terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil, misalnya terus itu di duit 110, ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar, itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai selesai. Itu makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar